Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Okti Arfiani dari Prodi Farmasi 2 semester 2 Universitas Peradaban Bumiayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mikromeritik. Mikromeritik pertama kali digagas oleh Dalfel, di mana Dalfel ini mempelajari suatu ilmu dan teknologi tentang partikel kecil yang diberi nama mikromeritik. Partikel merupakan fase terdispersi dan dapat berupa padatan, misalnya serbuk. Tabel pembagian sistem dispersi berdasarkan ukurannya. Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Yang pertama, mikroskopik optik. Pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik biasanya untuk pengukuran partikel yang berkisar 0,2 mikrometer sampai 100 mikrometer. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi, emulsi. Apabila sediaan tersebut terlebih dahulu diencerkan, kemudian diletakkan pada slide dan kemudian dilihat di mikroskop dengan standar slide mikrometer. Jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu dihitung satu persatu dan kemudian hasil hitungannya dimasukkan ke dalam analisis data. Keuntungan metode ini adanya gumpalan dapat terdeteksi dan metode langsung. Kerugiannya, diameter hanya 2 dimensi yaitu panjang dan lebar. Jumlah partikel yang harus dihitung 300-500, variasi antar operator besar tetapi dapat diatasi dengan fotomikrograf, proyeksi, dan scanner otomatis. Metode yang kedua dengan cara sedimentasi. Metode sedimentasi atau pengendapan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Ukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, metode pengayakan. Metode pengayakan adalah metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan atau mes tertentu dan telah dikalibrasi. Bahan yang akan diukur partikelnya ditaruh di atas ayakan dengan nomor mes rendah, kemudian di bawahnya ditempatkan ayakan dengan ayakan bernomor mes yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi proses pengayakan yaitu waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit. Yang kedua, massa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Yang ketiga, intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang disebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Yang keempat, pengukuran volume partikel. Pengukuran volume partikel adalah suatu alat mengukur volume partikel yaitu Coulter counter. Prinsip dari metode ini, jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui lubang kecil yang ada pada kedua sisinya ada elektroda. Saat partikel melewati lubang akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya. Maka akan terjadi suatu perubahan tahanan listrik. Laju perhitungan yaitu 4000 partikel per detik. Kegunaan dari metode ini yaitu menyediakan diskusi dan menyelidiki efek zat antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Sifat turunan serbuk yang pertama porositas atau rongga, yang kedua kerapatan sebenarnya, yang ketiga ada kerapatan granul, yang keempat ada kerapatan pool, yang kelima ada sifat aliran, yang keenam ada kompresi.